Justru ini pejuang perempuan dari ranah Minang ini dahsyat. Di Jakarta ada 2 jalan amat besar melintang utara selatan. Namanya satu Jenderal Sudirman, yang satu namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita sebut kawasan Kuningan, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena Spikdelik. Belanda sampai memberikan Spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini. Karena kalau dia berbicara, dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, yang sering terlewatkan, gurunya. Gurunya adalah Rahmah Al-Yunusyah. Rahmah Al-Yunusyah ini dahsyat tapi terlewatkan. Kita perhatikan muridnya, namanya Rasuna Said. Dan banyak orang di Jakarta mengira Rasuna Said itu laki-laki. Padahal Rasuna Said itu perempuan. Sekitar tahun 56-57 datang mufti dari Al-Azhar Mesir ke Indonesia. Lalu dibawa oleh Muhammad Natsir pada waktu itu ke Padang Panjang. Datang ke Diniyah Putri, sebuah perguruan perempuan. Dan sampai di Diniyah Putri itu, mufti dari Al-Azhar terheran-heran. Kenapa? Seluruh murid di tempat itu adalah perempuan. Seluruh murid di situ menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, paham Quran, yang tidak pernah terbayangkan mereka sebelumnya. Al-Azhar berdiri 970. Sampai dengan saat itu tidak ada perempuan yang sekolah di universitas itu. Mufti ini tercengang melihat ada satu sekolah isinya perempuan semua dan setara dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Tahun berikutnya Rahmah Al-Yunusyah diundang ke Mesir dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai? Seorang perempuan dari ranah Minang. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan pada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusyah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Terus sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat menghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Karena itu ketika sekarang kita semua berada di dalam sebuah arus besar gerakan perubahan, kami yang mendapatkan amanat dari Partai Nasdem lewat Bang Surya Paloh, kami memandang ini sebagai amanat yang besar, amanat yang perlu kita emban sama-sama. Dan amanat ini harus kita arahkan untuk membuat Indonesia lebih maju, Indonesia lebih adil. Siapa di antara para pendiri bangsa yang paling konseptual dan paling serius bicara tentang adil? Namanya Muhammad Hatta.